Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas tentang tips agar sukses di dunia YouTube. Banyak platform yang menyediakan fasilitas penghasilan bagi para konten kreatornya. Contohnya YouTube, TikTok, dan lain-lain ya. Khusus di YouTube yang kita bahas kali ini, ada beberapa cara untuk mendapat akses penghasilan. Yang pertama melalui video reguler, upload video-video reguler atau video panjang ya. Yang kedua lewat jalur video shorts. Yang ketiga lewat live streaming. Nah, jadi beberapa pintu untuk berkreasi di YouTube ini seharusnya digunakan untuk mendapatkan penghasilan secara maksimal ya. Tapi sebelum kita membicarakan penghasilan, ada baiknya kita menyimak dulu bagaimana agar menghasilkan. Yang pertama syaratnya sebuah channel harus monet dulu. Sebuah channel harus monetisasi dulu, memenuhi syarat monetisasi. Baru kemudian penghitungan diawali dari 0 dolar ya, sehingga kemudian lolos 10 dolar pertama. Setelah tantangan 10 dolar pertama, kemudian menuju tantangan 100 dolar pertama dan cairlah gaji pertama atau penghasilan pertama. Nah, untuk selanjutnya maka akumulasikan penghasilan teman-teman dengan cara terus-menerus konsisten upload video sehingga hasil dari AdSense YouTube, dolar dari AdSense YouTube semakin meningkat dan semakin meningkat seterusnya. Nah, jadi tahapan-tahapannya memang ada masa-masa sebelum monetisasi sahabatku. Dan ini adalah sarana pembelajaran bagi kita semua. Kalau memang belum monetisasi ya, adalah sarana pembelajaran untuk meningkatkan, membaca, menganalisa, riset, dan melakukan pengamatan terhadap channel-channel besar satu tema, dan mengamati minat penonton, menentukan tema yang akan kita pilih yang sekiranya tidak memberatkan kita. Kita bisa produksi video setiap hari dan bisa upload rutin, serutin-rutinnya. Misalkan upload sehari sekali. Ini kan juga membantu untuk nanti mempercepat proses pembentukan algoritma sebuah channel. Nah, jadi semakin rajin upload, fokus ke satu tema, kemudian dilengkapi dengan deskripsi yang sesuai dengan isi video. Ini merupakan metadata untuk melengkapi pembentukan sebuah channels branding atau algoritma channel. Nah, jadi banyak unsur yang membentuk sebuah algoritma. Waktunya kira-kira berapa lama? Bisa dalam waktu kurang dari 1 tahun algoritma sudah terbentuk. Tergantung dari bagaimana channel tersebut dikemas dan siapa yang mengemasnya. Kalau misalkan yang mengemas sebuah channel tersebut dijalankan oleh seseorang yang sebelumnya public figure atau artis, ya mungkin relatif lebih cepat untuk berkembang. Karena seorang artis biasanya sudah dikenal melalui platform lain. Namanya mungkin sudah keluar masuk di Google, di pencarian mudah ditemukan. Jadi meskipun dia membuat channel dari nol, ini biasanya tidak butuh waktu terlalu lama untuk berkembang pesat. Ya, para artis biasanya menyukai membuat konten tentang jalan-jalan ya ke destinasi wisata atau vlog kehidupan sehari-hari atau mungkin podcast. Itu biasa yang sering dipilih oleh para artis. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bukan artis, tema apa yang cocok untuk kita? Kalau kita rakyat jelata, masyarakat biasa, bukan artis, tema apa sih yang cocok buat kita sehingga cepat berkembang? Nah, jawabannya adalah tergantung daya kreativitas dari teman-teman semua. Bagaimana mengawali sebuah channel YouTube, termasuk menentukan tema yang tidak memberatkan tentunya. Diawali dari itu, kalau kita pemula ya tentunya. Pemula ini kan masih belajar bagaimana editing, bagaimana menyajikan transisi yang bagus agar video enak ditonton, bagaimana setting audio agar enak didengar, sehingga sebuah video tersebut komplit enak ditonton dan enak didengar. Pada akhirnya goal yang utama adalah agar penonton betah menyimak full durasi ya. Nah itu goalnya. Jadi untuk mengawali karir di dunia YouTube tidak ada salahnya memulai dari tema-tema yang mudah dijalankan. Tidak harus menggunakan peralatan yang mahal, bisa menggunakan perangkat HP Android bahkan. Nah, dari situ kita akan
belajar tentang minat masyarakat. Video yang rame tentang apa sih? Kita lihat banyak tema-tema di situ. Kemudian kita pelajari, kita putar. Channel-channel besar tersebut kita putar. Kemudian nanti kita akan bisa menentukan ide yang bisa kita aplikasikan apa. Nah, dari pengamatan-pengamatan tersebut, tentunya teman-teman akan mengambil kesimpulan, ini aja tema mancing ikan misalkan. Karena hobi juga di bidang mancing ikan. Nah, ini kan tidak memberatkan, apalagi sudah mengenal spot-spot di wilayah sekitar, ya. Nanti tinggal bagaimana mengemasnya sehingga video tersebut yang terlihat hampir sama dengan video mancing ikan lainnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Misalkan kelucuan-kelucuan sepanjang proses memancing atau strike yang terus-menerus. Nah, ini kan juga tergantung kreativitas bagaimana agar diminati penonton. Kembali kepada kreativitas teman-teman semua sebagai konten kreator tentunya. Kemudian ada juga yang memilih konten tutorial, tema tutorial YouTube. Nah, ini kan bebas ya, bebas mau milih apa saja. Ada yang memutuskan untuk membuat konten tentang makan-makan, ya, mukbang. Kemudian ada yang memilih menentukan tema di bidang informasi, berita olahraga, berita politik, berita tentang kejadian-kejadian terkini, fenomena alam dan lain-lain. Banyak sekali, ya. Termasuk dunia konveksi, kemudian desain grafis dan lain-lain. Banyak tema yang bisa dipilih oleh masyarakat, ya, oleh calon konten kreator. Nah, kalau kita sudah menentukan tema, tugas kita selanjutnya adalah memproduksi video secara konsisten. Kalau sepi bagaimana Bang? Awal-awal membangun channel tapi sepi penonton gitu. Lakukan pancingan yang sudah kita ajarkan. Apa itu? Saling kunjungan dengan sesama pemula. Nah, ini diperlukan pengertian kekompakan. Sesama YouTuber pemula saling menghidupkan kolom komentar, berkunjung ke video sesama pemula untuk meramaikan kolom komentar, ya, tonton full durasi. Nah, jadi di sini adalah tahapan-tahapan yang dilalui. Apakah saling kunjungan menonton video teman-teman pemula sesama pemula ini harus satu tema Bang? Tidak harus satu tema sahabatku. Yang penting sama-sama YouTuber pemula. Selalu mencari kenalan baru di kolom-kolom komentar. Itu banyak sekali ditemukan nanti para YouTuber pemula dari tema apapun. Kunjungan, saling mengunjungi. Kalau video lebih dari 30 menit gimana Bang? Cukup disimak 9 menit saja. Ya, itu sudah sama-sama mendapat rekomendasi. Yang menonton juga sudah mendapat rekomendasi ke para subscriber video yang ditonton. Video yang ditonton 8 menit atau 9 menit tersebut juga sudah mendapat retensi yang bagus, ya. Jadi begitu caranya. Kalau video terlalu panjang, begitu tadi cara mensiasati saling kunjungannya, ya. Apakah saling kunjungan ini langsung subscribe? Tidak, tentunya tidak. Kan ada jeda aman, ya. Mencicil, ya, dicicil dulu. Hari ini nonton satu video YouTuber pemula yang baru dikenal, ya. Besok lagi dicicil, ada waktu luang lusa dikunjungin lagi, baru kemudian diikuti setelah 3 video kita tonton. Sabar, kalem, bertahap, berproses agar nempel supnya. Bang, apakah itu tidak mengakali? Iya sih, itu mengakali. Mau disebut gimana lagi? Namanya mengakali ya mengakali. Kita punya akal, gunanya untuk mengakali, ya. Dan itu tidak merugikan sebenarnya. Itu hal yang lumrah. Namun jarang sekali channel-channel yang sudah besar mau mengakui kalau dulu juga pernah melakukan langkah seperti itu di awal-awal pembentukan channel, ya. Jadi mengaku ini tidak semua orang mau mengakui sahabatku. Walaupun melakukan metode yang hampir sama, tapi kadang-kadang mereka mengelak saat sudah menjadi YouTuber besar. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Yang jelas kita sadar kita ini bukan artis, kita bukan public figure, kita bukan tokoh yang terkenal di dunia internet. Maka wajar adanya kalau kita memulai sebagai YouTuber dengan saling kunjungan sesama pemula untuk saling mengenalkan diri dan agar interaksi di kolom komentar kita mulai ada traffic hidup, ya. Karena video yang mendapat rekomendasi, video pemula yang akan mendapat rekomendasi, salah satu
penyupportnya adalah adanya interaksi yang aktif di kolom komentar. Selain itu juga durasi tonton yang bagus, ya. Syukur-syukur untuk awal mula, benar-benar pemula, syukur-syukur mau membuat durasi 5 menitan atau 4 menitan agar saling kunjungnya sama-sama lancar, bisa saling membagi waktu untuk kunjungan ke berbagai channel kalau durasinya tidak lama-lama. Ini untuk yang benar-benar pemula, ya. Nah, apa yang dilakukan untuk teman-teman yang sudah mendekati 1000 subscriber? Kejar jam tayang kalian dengan oplos, ya. Bisa dengan oplos video 13131. Ya, lakukan dengan Gmail cadangan atau channel-channel cadangan. Setiap hari rutin 2 jam, besoknya lagi 2 jam ngoplos seperti itu ya. Lama-lama jam tayang juga terkejar. Apakah ini tidak mengakali, Bang? Ini mengakali juga. Kita bukan artis. Gak usah diperdebatkan terlalu jauh. Kalau memang tidak mau oplos, tidak perlu ngoplos. Kalau yang mau oplos, silahkan oplos dengan konsisten. Selain mendapat jam tayang, juga mendapat sebaran rekomendasi lebih banyak. Ngoplos kan ada cara dan formasi khususnya. Oplos yang untuk channel belum monet dan oplos untuk channel yang sudah monet ini berbeda formasi. Semua punya tujuan masing-masing dan ada alasannya. Kenapa harus 13131? Kenapa harus 222? Kenapa harus 232? Banyak formasi tentang oplos video dan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Oke teman-teman, untuk mengawali karir sebagai YouTuber pemula ini kadang masih banyak yang bingung, mesti gimana sih? Ya, datangin channel-channel tentang tutorial YouTuber pemula, lihat kolom komentarnya, ajak kenalan sesama YouTuber pemula yang berkomentar di sana. Itu awal mula untuk mencari teman, saling tonton dan saling kunjungan untuk membangun traffic bersama-sama. Yang terpenting adalah kebersamaan, membangun kebersamaan sampai mengantarkan masing-masing channel menuju sukses monetisasi bersama. Bisa kok diwujudkan, asalkan ada rasa kebersamaan tadi. Kebersamaan yang diutamakan. Bisa itu diwujudkan monetisasi bersama, ya. Oke sahabat, itu tadi adalah tips bagaimana untuk mengawali karir sebagai YouTuber pemula dengan saling kunjungan agar ada pancingan penonton dan agar channel kita tidak sepi-sepi amat sebagai pemula. Ada kalanya orang-orang memang baru membuat channel dan langsung meledak. Nah, ada kalanya orang-orang membuat channel, begitu bikin langsung besar, langsung bisa berkembang pesat. Ternyata sebelum-sebelumnya sudah punya pengalaman jatuh bangun membangun channel, ya. Jadi itu bukan channelnya yang pertama, tapi itu mungkin channelnya yang kesekian kali belajar dari pengalaman-pengalaman dan akhirnya mampu dan tahu minat penonton, kemudian ditemukan formasi yang tepat untuk membuat channel yang bisa cepat berkembang. Tapi ini tidak semua orang mampu menguasai, perlu masa pembelajaran dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya. Maka dari itu banyak belajar dari siapapun sangat penting sebagai masukan kita sebagai YouTuber pemula agar channel kita segera berkembang. Nah, oke sahabatku, jadi metode saling kunjungan dan upload video masih sangat efektif untuk mempercepat perkembangan channel-channel YouTuber pemula di tahun 2023 ini. Ya, di bulan Mei 2023 ini mudah-mudahan yang belum monet segera monetisasi, yang sudah monetisasi segera menerima PIN dan segera gajian rutin dari AdSense YouTube tiap bulan. Amin ya robbal alamin. Salam konsisten, tetap berjuang dan jaga kesehatan kalian. Oke sahabatku, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.